Qin Yichan benar-benar menang. Tiga menang dan tiga menang. Bagaimana dia bisa melakukannya? Apakah orang ini monster? Butuh waktu lama bagiku untuk melihat suara-suara dari sekte abadi utama yang gemetar karena gemetar. Pada saat ini, bahkan jika musuh yang tahu bahwa Qin Yichan telah tersinggung jauh lebih kuat dari dirinya, bahkan keberadaan yang pertama, hitungan mundur telah masuk. Tapi saat ini, tidak ada yang berani menyebutnya pencuri. Hingga saat ini, mata indah Liu Yuyan masih terkagum-kagum. Meskipun dia juga memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, semua orang dapat melihat bahwa monster yang ditemui Qin Yichan lebih sulit untuk dihadapi daripada miliknya. Selain itu, ini bukan metode perbandingan penjumlahan dan pengurangan sederhana. Anda harus tahu bahwa jika Anda menemukan keberadaan yang tidak terduga, Anda akan berada dalam bahaya kematian. Orang ini, apakah dia benar-benar memuja Huang Fuyu sebagai guru hanya 1,5 tahun yang lalu? Melihat siluet itu, Liu Yuyan berbisik pada dirinya sendiri. Sebelum upacara sekte abadi, dia bahkan belum pernah mendengar nama Qin Yichan. Sekte abadi Tianluo mempesona. Meskipun kekuatan Qin Yichan sebelumnya tidak lemah, dan mereka memiliki rekor yang mengesankan dalam mengalahkan sekte abadi. Sebelum itu, mereka semua berpikir kurang lebih bahwa alasan pertama untuk dapat bersekutu dengannya sebagian besar karena token di tangannya, dan juga karena kakak senior Liu ingin memenangkan musuh sekte abadi Shen Xiao. Tapi sekarang, mereka menyadari bahwa aliansi senior Sister Liu bukanlah keberuntungan Qin Yichan, tetapi yang terakhir memiliki kekuatan seperti itu. Ni Yuntian dan yang lainnya, itu adalah ekstasi, memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Beberapa saat yang lalu, itu hanya rekor mengesankan yang hanya bisa dimiliki oleh ketua Tian. Tapi sekarang, kakak senior Qin di mulut mereka juga telah melakukannya. Bahkan, sampai batas tertentu, bahkan lebih kuat dari Liu Yuyan. Kakak Qin perkasa. Ayolah, ini dewa perang dari sekte abadi Yuan Surgawiku. 3 kemenangan dan 3 kemenangan. Begitu beberapa orang kehilangan apa yang disebut dukungan, mereka takut tidak akan dapat melakukannya dalam hidup ini. Mendengar ini, wajah Li Ge murung, tapi sulit untuk dibantah. Bahkan pada saat ini, dia merasakan krisis yang kuat. Ketika kakak senior Luo datang, kamu harus menyingkirkan pencuri ini. Hanya pada saat ini, Li Ge baru saja mengambil keputusan, melihat siluet ramping. Bahkan dia, di depan sekte yang sama, tidak berani membuka mulutnya, menutup mulut untuk memanggil pencurinya. Dengan penyebaran kekuatan abadi surga, Qin Yichan mencuri bilah harimau putih, perlahan berjalan ke arah transmisi, dan muncul di depan semua orang. Untuk 3 pertempuran dan 3 kemenangan ini, wajah Qin Yichan tenang dan tidak ada tanda-tanda pamer. Tetapi meskipun demikian, orang-orang dari sekte abadi utama mundur tanpa sadar. Liu Yuyan membeku sejenak, menatap wajah tampan yang acuh tak acuh, dan akhirnya, dia mengangkat senyuman langka. Kondisimu, sepertinya kamu belum mencapai batasnya. Kepala Liu sangat memandang rendah saya hanya berdiri sekarang, kata Qin Yichan dengan senyum pahit. Sejujurnya, Lian Chan memang mengalami banyak kekalahan dalam 3 pertandingan. Namun hal itu tidak bisa dihindari jika ia ingin membunuh dan membunuh monster. Hanya saja pintu cahayanya terbuka sekarang, dan yang harus dia perhatikan sekarang adalah sekte abadi, yang mungkin akan ditemui nanti. Dan, meskipun mereka sementara bersekutu dengan sekte abadi Tianluo, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa, dalam menghadapi kepentingan, sekutu akan memberontak. Saat berbicara, saya melihat sinar cahaya yang luar biasa masuk. Itu adalah Immortal Grade setelah kemenangan. Ni Yuntian melihat ini, dan kembali ke akal sehatnya dengan ekstasi, dan bergegas maju. Saudara Qin, ini rampasan perang yang baru saja Anda menangkan, semuanya adalah hal yang baik. Qin Yichan mengalihkan pandangannya. Meski dia hanya peduli tentang pembunuhan, dia sebenarnya sudah menantikan rampasan perang. Lagi pula, 3 Immortal Grades yang dimenangkan oleh Liu Yuyan membuat semua orang cemburu, dan rampasan perangnya, diperkirakan hanya akan lebih baik. Yang ini untuk memenangkan rampasan perang monster yang hampir membunuh seseorang. Ketika dia mengatakan ini, Ni Yuntian tidak lupa melirik Li Ge yang hampir cemberut. Tampilannya sepertinya mengatakan bahwa monster yang hampir membunuhmu dengan mudah dikalahkan oleh saudara Qin, dan juru bicara perang ini, juga ditangkap oleh saudara Qin. Qin Yichan terlalu malas untuk mengolok-olok Li Ge, tetapi mengambil alih harta rampasan perang. Ini adalah jubah hitam. Bagian dalam dan luar jubah itu diukir dengan kutukan sederhana. Qin Yichan melihat sejenak, tetapi beberapa pedang sedikit mengernyit. Jubah ini seharusnya tidak terlihat seperti harta peri pertahanan diri seperti baju besi peri. Ni Yuntian tertawa. Tidak peduli siapa dia, tidak mengerti jika kamu mencobanya. Qin Yichan memikirkannya. Meskipun bagus untuk menjaga kewaspadaan tertentu terhadap siambau yang aneh, tapi sekarang, bagaimana rampasan perang yang dimenangkan dengan kekuatannya sendiri bisa diharapkan? Segera, ketika Qin Yichan mengguncang jubahnya, dia menyelimuti siluetnya yang ramping, dan sementara semua orang menonton dengan harapan dan rasa ingin tahu, mereka melihat bahwa sosok sebelumnya tiba-tiba menghilang menjadi awan asap.
Ini, bagaimana dengan kakak senior Qin? Adegan ini mengejutkan semua orang. Manusia hidup, menghilang begitu saja di hadapan publik. Tidak hanya itu, mereka menemukan bahwa tanda-tanda menghilangnya mirip dengan monster bayangan sebelumnya, memiliki beberapa poin. Namun, yang paling mengejutkan semua orang adalah bagaimanapun mereka menggunakan kekuatan abadi, mereka tidak dapat mendeteksi keberadaan Qin Yichen. Di antara mereka, Li Ge adalah reaksi paling keras, dan bahkan sekte abadi Shen Xiao mengelilingi mereka dalam lingkaran di tempat, melihat sekeliling dengan waspada, dan yang pertama melihat sekeliling di 4 tempat, seolah-olah mimpi buruk yang hampir membunuhnya. Diulangi secara umum. Bagaimana dengan orang-orang? Bagaimana dengan orang-orang itu? Itu pasti berdandan seperti Tuhan, bermain iblis. Apapun itu, tapi Li Ge juga panik. Jika jubah ini benar-benar memiliki kekuatan sihir yang mirip dengan monster bayangan, maka Qin Yichen akan membunuhnya kapanpun dia punya kesempatan. Tapi untuk mengatakan yang paling mengejutkan, itu adalah Liu Yuyan. Karena bahkan jika dia mendesak aturan Dao abadi secara ekstrim, sulit untuk mendeteksi di mana Qin Yichen berada saat ini. Jubah ini hanyalah harta karun persembunyian. Sama seperti Liu Yuyan diam-diam terkejut di dalam hatinya, seruan dari sekte yang sama di belakangnya bahkan mengguncang tubuhnya yang menggemaskan. Kakak Liu, lihat itu. Tubuh menawan Liu Yuyan bergetar, dan ketika matanya yang indah melihat, dia menemukan ada siluet ramping berdiri di suatu tempat di tengah kerumunan. Siluet ramping itu tampaknya berangsur-angsur keluar dari kegelapan, dengan senyum di sudut mulutnya, bukan Qin Yichen. Pada saat ini, bibir Liu Yuyan agak kecoklatan, tangan batu giok menutupi wajahnya luar biasa. Jubah yang kamu punya, terlalu bagus. Setelah sadar kembali, kecemburuan di mata indah Liu Yuyan hampir terungkap. Meskipun Liu Yuyan juga tahu bahwa menara gelap dan baju besi peri yang dia dapatkan juga sangat bagus, tetapi dibandingkan dengan jubah pendiam Qin Yichen, dia selalu merasa sedikit tidak cukup. Dengan kata lain, alasan mengapa Liu Yuyan sangat iri adalah karena jubah Qin Yichen memberinya begitu banyak kegunaan. Dalam hal ini, Qin Yichen hanya tersenyum acuh tak acuh. Kepala Liu juga baik. Tetapi kepala Liu memiliki banyak harta, jadi itu saja. Ketika kata-kata itu berakhir, sosok ketat Li Ge akhirnya rileks. Tetapi untuk sesaat, dia dan banyak sekte yang sama, pakaiannya basah oleh keringat dingin. Dan tubuhnya tidak bisa menahan sedikit gemetar.